Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Kemarin kita sudah mengadakan ibadah memperingati mikratnya Tuhan Yesus ke surga. Kita sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan disampaikan dengan jelas bahwa memang Tuhan Yesus telah datang dari surga ke dunia ini, hidup untuk ketemu dengan kita, mendekati dengan kita, dan untuk melakukan perkara-perkara yang sangat-sangat berguna bagi kita. Maka setelah tiba waktunya, karena Tuhan Yesus harus sesuai dengan kehendak Allah menuju ke salib, maka Tuhan Yesus bukan karena bisa ditangkap, tapi karena menyerahkan diri. Kalau Tuhan Yesus tidak menyerahkan diri, tidak bisa. Ya, tidak mungkin bisa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bisa melawan. Kalau melawan, nggak usah dengan tangannya, dengan ucapannya sudah. Manusia yang mau menangkap sudah nggak akan mampu. Tapi Tuhan Yesus menyerahkan diri karena memang itulah yang dimaui Allah Bapanya, yaitu datang untuk berkorban di atas kayu salib. Maka itu iblis sejak awal sudah sangat-sangat berusaha untuk menggagalkan salib. Ya, jangan sampai Tuhan Yesus sampai ke salib. Sebab kalau Tuhan Yesus ke salib, ya sudah jelas itu kehancuran iblis. Tapi Tuhan Yesus tidak bisa dicegah karena Tuhan Yesus memang datang untuk ke situ, yaitu ke salib. Tapi puji Tuhan, setelah Tuhan Yesus dengan tubuh yang hancur, dengan darah yang tercurah semuanya, mati, lalu dikubur, sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, hari ketiga bangkit. Maka Tuhan bangkit. Walaupun dunia waktu itu sampai sekarang bahkan masih ada dikatakan, Tuhan Yesus tidak bangkit, tapi dicuri oleh murid-muridnya. Waktu katanya para serdadu-serdadu itu tidur. Itu satu berita hoaks, tapi justru itu yang bahkan dipercayai oleh banyak manusia. Ya, saya pagi tadi merenungkan firman Tuhan. Saya pikir benar ya. Justru yang benar itu tidak dipercayai oleh manusia. Tapi yang tidak benar, yang hoaks malah dipercayai. Ya, dianggap benar. Tapi puji Tuhan, karena Roh Kudus bekerja, maka kita yang dikatakan hidup kita dipenuhi atau diterangi oleh Roh Kudus, kita bisa milah yang benar dan yang tidak. Nah, puji Tuhan, setelah Tuhan Yesus bangkit, maka Tuhan Yesus menemui murid-muridnya selama 40 hari untuk membangun mereka, untuk mengembalikan mereka, bahkan boleh dikatakan menguatkan mereka. Sehingga dikatakan berulang-ulang di dalam kitab suci, mereka itu kemudian bukan saja takut tapi bersukacita. Ya, begitu mereka merasakan atau melihat kehadiran Tuhan yang menampakkan ruah, mereka bersukacita luar biasa. Ya. Nah, puji Tuhan, tapi setelah selesai Tuhan Yesus, hari yang ke-40 Tuhan Yesus mikrat naik ke surga. Ya, ini membuktikan
bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah karena asalnya dari sana, ya, maka kembalinya juga ke sana. Ya, puji Tuhan. Dan sekarang Tuhan Yesus berada di sana. Tapi tentu di samping itu secara roh ada di dalam hidup kita, sehingga oleh Rasul Paulus dikatakan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu, kita adalah rumah Roh Kudus, rumahnya Allah. Ya, rumahnya Allah, rumah bait Allah. Wah, kita bersyukur, siapa kita? Kita ini tanah debu, tapi ditempati oleh Allah. Kenapa? Karena kita nanti juga yang dari debu akan kembali ke debu, tapi yang dari Allah, roh kita ini akan bersama-sama ke sana. Maka Tuhan Yesus pernah berkata, kamu jangan takut kepada mereka yang cuma bisa membunuh tubuh. Oh, memang tubuhmu itu tidak usah dibunuh, ya mesti mati. Gitu, kita pasti mati. Nah, puji Tuhan, ternyata Tuhan Yesus telah, bahkan sebelum dan kemudian setelah Mikrat, Tuhan Yesus itu ternyata sangat-sangat ya berguna bagi kita. Ini adalah sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan sendiri. Maka mari kita di dalam merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan membaca apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Mari kita membaca Injil Yohanes pasal 16 ayat 7. Firman Tuhan demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna. Jadi lebih berguna, lebih baik, lebih bermanfaat. Ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Pergi kemana? Pergi ke surga. Ya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus pergi mungkin ya buat kita, waduh aku kehilangan. Nah, tapi melalui firman Tuhan ini tidak. Kita tidak kehilangan justru karena Tuhan Yesus itu Mikrat, naik ke surga. Itu justru lebih berguna. Sebab kalau Tuhan Yesus tidak Mikrat, ya berarti dia cuma orang dunia saja. Tapi juga kalau Tuhan Yesus tidak Mikrat, ya berarti Tuhan Yesus itu tetap ada di dalam dunia. Ya kita juga nantinya akan tetap di dalam dunia ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus itu Mikrat, naik ke surga. Dan Mikratnya itu kemarin sudah disampaikan, bukan cuma murid-muridnya aja yang melihat, 11 muridnya yang masih hidup, tapi murid yang lain, wanita-wanita, ya lihat. Ini bukti bahwa Mikratnya Tuhan Yesus itu bukan dongeng, bukan legenda, bukan impian, ya utopia, mimpi-mimpi yang tidak diketahui siapa-siapa, tapi yang menyaksikan itu begitu banyak. Bahkan di dalam surat 1 Korintus 15 dikatakan lebih dari 500 orang. Ya, lebih dari 500 orang. Jadi yang melihat waktu Tuhan Yesus naik ke surga atau Mikrat itu banyak sekali. 500 orang, nah kalau gereja ini seperti kebaktian mungkin penuh bawah ini. Jadi banyak, dan itu di tempat terbuka pada waktu siang yang terang benderang, ya bukan gelap-gelapan, bukan. Dan itu diangkat
migrat ke surga itu dengan kuasa Allah. Ya. Sehingga tanpa alat apa-apa. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara membaca di firman Tuhan, memang sebelum Tuhan Yesus di perjanjian lama itu ada 2 orang yang diangkat ke surga. Satu Henoh. Tapi Henoh itu tidak diketahui dengan cara bagaimana, tahu-tahu pokoknya cuma diangkat ke surga, itu saja. Ini yang Henoh, karena dia memang dikatakan bergaul dengan Allah. Sehingga dia dikatakan keluarganya tidak ada yang menyebut, oh sudah mati, tidak ada. Kalau yang lain-lain mulai dari Adam kan katakan mati umur sekian gitu ya. Tapi Henoh enggak, karena diangkat ke surga, karena dia bergaul dengan Allah. Lalu yang kedua Elia. Kalau Elia jelas ada yang menyaksikan, yaitu Elisa. Ya, naik kereta berapi itu. Ada yang menyaksikan. Jadi mungkin kalau Henoh, mungkin ada orang yang berkata itu kan cuma katanya Alkitab atau ya, tapi Alkitab itu kan kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, tapi Tuhan Yesus yang menyaksikan bukan cuma satu orang. Kalau Elia yang menyaksikan cuma Elisa. Dan Elia berkata, kalau kamu menyaksikan aku nanti diangkat ke surga, kamu minta apa? Yaitu minta dua urapan double itu, ya, double porsi. Tapi Tuhan Yesus itu yang menyaksikan lebih dari 500 orang. Lah, Tuhan Yesus sebelum itu sudah berkata, kalau aku pergi itu lebih berguna. Kenapa? Waktu Tuhan Yesus terangkat oleh kuasa Allah, ya, Tuhan Yesus dikatakan sambil mengangkat tangannya memberkati mereka. Dalam surat 1 Efesus 1 ayat 3, ya, dikatakan berkat itu bukan ditinggali harta benda ini, enggak. Tapi mari saya bacakan Efesus 1 ayat 3. Firman Tuhan demikian. Ya, judulnya kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Kita itu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, ya. Kalau saya katakan mari kita nyanyi, kan berarti kita diajak nyanyi semua, ya. Nah, ini katakan Tuhan Yesus itu mengaruniakan kepada kita. Jadi kita ini oleh Tuhan dikaruniai. Dikaruniai apa? Segala berkat rohani di dalam surga. Bukan berkat jasmani, berkat jasmani sontek, sehabis. Tapi Tuhan itu mekrat naik ke surga, dikatakan untuk mengaruniai kita dengan berkat rohani. Artinya perkara-perkara yang kekal. Maka di situ diberi oleh LAI, diberi tema kekayaan orang-orang yang terpilih. Jadi orang yang terpilih itu dikaruniai kekayaan yang kekal. Maka kalau ada orang terpilih tapi kemudian itu rela menjual Tuhan dengan kekayaan dunia seperti Yudas dengan 3, wah, itu terlalu sangat amat bodoh kali. Ya. Maka saya kalau membaca buku martir-martir itu, waduh, saya bilang ini luar biasa. Mereka itu berkata, aku lebih baik mati daripada menyangkal Tuhan. Ya.
Itu di kisah para martir yang di buku saya baca itu begitu, sampai bahkan ada yang waduh disiksanya itu luar biasa. Itu di perjanjian baru, di setelah Tuhan Yesus mikrat, setelah rasul-rasul. Kalau perjanjian lama juga Meshach Abednego itu berkata, Tuhan kalau mau menolong saya bisa, ya, melepaskan dari api bisa. Tapi kalau toh tidak, aku tetap tidak mau menyembah patungnya, aku tetap percaya kepada Tuhan. Berarti dia mempertahankan harta kekayaan rohani yang di surga. Nah, itu bagi kita waduh sangat penting sekali. Di puji-pujian yang lama dulu, sekarang tidak pernah kita dengar. Tapi dulu ada satu pujian katakan, semua boleh kau ambil asal jangan kau ambil Yesusku. Itu dulu ada nyanyian seperti itu. Ya, betul. Karena dengan Tuhan Yesus mikrat naik ke surga, bersama dengan Tuhan itu kita ini mendapat karunia harta surgawi yang kekal. Yang kekal. Tapi kita selagi masih dalam dunia kan ya butuh keperluan kita. Nah, maka itu di dalam surat 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah atau belum pernah saya dengar, belum pernah saya lihat, ya belum pernah dipikirkan, sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi kalau harta yang di surga saja diberikan kepada kita, harta yang keperluan kita di dunia ini kita tidak usah mikir. Tuhan sing mikir. Ya. Udahlah, nanti waktunya Tuhan kasih, pasti kasih. Maka Rasul Paulus katakan, apa yang belum pernah dia dengar, belum pernah dia pikir, lihat, itu disediakan oleh Allah bagi setiap orang yang mengasihi dia. Jadi orang yang percaya, belum pernah melihat Tuhan tapi percaya, itu mengasihi, berarti itu Tuhan itu sudah menyediakan. Yesus pernah berkata di Matius 6 itu, burung-burung aja dipelihara, ya rumput bunga dipelihara lebih daripada Salomo, ya. Nah kita lebih dari burung, lebih dari rumput, sudah disediakan, ya. Kita ndak usah mikir, nanti Tuhan sing mikir. Nek kita sing mikir dhewe bisa luput, tapi nek Tuhan sing mikir bisa luput. Nah, itu loh. Ya. Jadi Tuhan itu berkata, aku pergi itu berguna. Lebih berguna. Ya. Jadi kita punya Tuhan yang ada di surga itu, waduh sangat menguntungkan. Kita Tuhan yang sudah mikrat nih menguntungkan. Maka kita tahu persis bagaimana Tuhan mikrat. Itu hal yang sangat penting buat kita. Maka kenapa orang-orang percaya itu perlu sampai hari baca Alkitab supaya ngerti ya bahwa Tuhan itu benar-benar hidup, ada dan di surga, dan juga sekarang di hati kita, hidup kita, sehingga hidup kita ini sepenuhnya itu dijamin oleh Tuhan. Maka kalau kita saat ini menghadapi corona, ya, menghadapi masa yang sulit, tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang. Kita mungkin ada yang kerja kena dirumahkan, di PHK, tidak perlu khawatir. Ya, Tuhan mikir kita, nanti Tuhan melalui hati kita, melalui pikiran kita, Tuhan memberikan pencerahan. Ya puji Tuhan lah, ini jadi yang pertama.
supaya kita ini dengan itu hidup kita ini tenang, hidup kita ini penuh sejahtera, tapi juga supaya kita ini hidup di dunia ini tidak menjadi pasif, tapi diberkati seperti itu untuk jadi berkat. Nah, jadi hidup kita ini oleh Tuhan itu diberkati dengan seperti itu, dipikir oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang sudah punya anak-anak itu kan soal makan minum dari kecil kan ndak usah mikir, sing mikir kan wong tuane. Misalnya sekolah ndak ada anak ini berkata gini, Bu, Pak, engko aku nek mulai sediani makanan ya ndak usah. Orang tuanya sudah ngerti nanti tak siapkan. Bahkan saya kira orang tua itu seringkali, wah iki senengane anakku ora tak pangan diwingkut enggak anakku kan gitu. Nggih apa nggih? Lah nggih. Kalau Bapak Ibu pergi, kira-kira mau pulang sing dipikir sapa? Nah, anak itu engkau leleh apa ya enggak anakku gitu kan. Kok ora engko aku dhewe iki engko aku ndak, tapi untuk anake. Nah, Tuhan lebih dari Bapak di dunia, betul? Ya. Bapak yang di surga itu lebih dari kita. Bapak itu Tuhan sampai berkata wong tua sing jahat we ngerti apa sama anaknya apa nih, kita sing sebagai anak Tuhan ya. Maka kalau ada orang diperintahkan menghormati bapak ibunya ya di dalam Tuhan itu karena yaitu orang tuanya itu sangat baik. Tapi kalau enggak ya merugikan diri kita, merugikan dia sendiri. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi bagiku ya mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, ini Tuhan itu memberikan kepada kita kuasa untuk bersaksi. Kuasa untuk bersaksi itu tidak harus cerita tentang Tuhan Yesus. Waduh, Tuhan Yesus begini-begini. Iya, itu boleh baca. Tapi bersaksi, kalau hidup kita ini ngalami segala sesuatu, tapi bisa tabah, bisa teguh, bisa tidak goyah. Kita bisa tetap mantap, tidak sampai kita ini apalagi sampai nyala-nyala ke Tuhan. Ya kita kemudian lari sana sini cari. Oh enggak. Orang akan pasti berpikir, orang ini ngalami begitu susah, begitu kok tidak bingung, tidak khawatir, tidak lari sana sini. Oh enggak. Nah, saya itu baca di Injil Lukas 16 ya, tentang Lazarus dan orang kaya. Lazarus ini kan miskin sekali. Dan bukan saja miskin, tetapi sakit kan. Dia berada di dekat pintu gerbang rumah orang kaya. Dituliskan tidak minta-minta, cuma nanti nek ada gogrokan dia mau. Dia tidak berkata, Pak. Tidak tahu Pak siapa namanya itu, sing orang kaya itu sebab tidak disebut namanya. Ya berarti namanya tidak tertulis dalam buku kehidupan ya. Lazarus justru. Kenapa? Karena Lazarus itu hidupnya walaupun seperti itu, hidupnya itu tenang. Dikai gogrokan ya gelem ora ya ora apa-apa. Ya. Maka ada orang bilang, kamu naik di dunia ini pilih jadi miskin apa kaya?
Nek miskin kok kaya Lazarus, nek kaya kaya orang kaya itu masuk neraka. Ya mau jawab tuh kangelan. Saya sangat yakin ini kisah ini kan untuk menggambarkan bahwa dia itu sudah mempunyai harta di surga. Jadi hidupnya tenang walaupun di dalam situasi yang seperti itu Pak, saya kira ndak enak banget. Saya kira ndak usah kayak Lazarus lah. Ya seperti sekarang ini kalau Bapak Ibu misalnya di kantong itu tinggal punya uang 5.000 gitu ya lah, bingung. Wah lagi 5.000 beras kilo ora entuk lebih ini. Padahal urung di beras nang omah randi beras randi apa sayuran lah. Kan bisa bingung. Tapi kalau kita enggak perlu bingung. Saya sudah melakukan apa yang Tuhan tugaskan, misalnya bekerja ya bekerja sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya ya seperti untuk Tuhan, tapi kok belum berhasil atau masih hasilnya dikit. Oh saya kira Tuhan itu bisa ngatur lebih dari itu kok. Kita tidak perlu bingung ya. Nah itu bisa jadi kesaksian. Hidup yang tenang, hidup yang teguh, itu bisa jadi kesaksian. Maka dikatakan di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 4 sama 12, kalau kamu sedang mengalami pencobaan, dikatakan berbahagialah kamu. Ya, jangan mengalami pencobaan bersungut-sungut, gerundel kayak orang Israel ya, marah-marah terus mau ngelempari batu sama Musa. Ya, seperti orang Israel pada zaman Daud juga, Daud mau dilempari batu. Oh jangan, tenang saja. Berbahagialah kamu, sebab kalau nanti kamu sudah teguh menghadapi seperti itu, kamu akan mendapat apa? Mahkota. Artinya itu Tuhan menghargai gitu. Ya. Enggak apa itu, tidak memenangkan pertandingan secara olahraga, tapi dapat mahkota itu kan penghargaan, itu hadiah. Nah kita berjuang dalam keadaan seperti itu. Nah apalagi kalau kita sudah seperti itu tapi masih bisa bersaksi. Kenapa itu bisa? Lah ini tadi roh Tuhan berkata kalau aku pergi itu sangat berguna, sebab dengan kepergian Tuhan naik ke surga, Roh Kudus turun, dicurahkan, diutus oleh Bapakku, dikatakan untuk memenuhi hidup kita, untuk menolong hidup kita, untuk menuntun hidup kita berjalan di dalam seluruh kebenaran. Jadi bersaksi itu tidak harus cerita tentang Tuhan Yesus saja, itu boleh baik. Saya pernah membaca satu kisah. Ada seorang ibu tua, dia itu setiap pagi berangkat dari rumah pergi ke gereja untuk doa pagi. Itu terus setiap pagi. Nah ternyata ada satu anak orang muda yang tiap pagi itu lihat ibu itu lewat rumahnya, dan tiap pagi. Nah anak ini tanya, berpikir ibu ini kok samben pagi kok lewat sini nih, kemana? Setelah itu dilihat ternyata ke gereja. Ya, nah suatu ketika anak ini tanya, ibu ke gereja ngapa? Berdoa tiap pagi. Nah apa yang terjadi? Yang terjadi ibu ini tanpa ngomong bahwa saya ini karena percaya Tuhan Yesus saya mengalami begini enggak. Tapi karena cuman dia tiap pagi lewat rumah orang, anak itu enggak tahu bagaimana kok ibu ini kok begitu teguh tekun tiap pagi, hujan ya tetap berangkat tuh. Akhirnya anak ini
dalam hatinya itu ada kerinduan, aku ya tak seperti Ibu Nitegun. Akhirnya juga ke gereja. Loh, ndak Ibu ini ndak cerita apa-apa. Jadi dalam hal ini saya percaya Ibu itu bisa seperti itu bukan karena dia baik, bukan karena dia hebat, enggak, tapi karena Roh Kudus yang nuntun dia masuk ke dalam seluruh kebenaran. Kalau Bapak Ibu membaca firman Tuhan, Alkitab ini tuh, khususnya 4 Injil, Tuhan Yesus daripada banyak khotbah, banyak berdoa. Ya, pagi-pagi sudah pergi berdoa, malam berdoa, bahkan katakan semalam-malaman. Wah, itu kekuatannya di situ. Ya, kekuatannya sehingga ini menjadi daya tarik, sehingga dengan Tuhan Yesus seperti itu, setiap kali Tuhan Yesus datang kemana saja yang mengikuti mesti berbondong-bondong. Siapa yang narik orang itu mengikuti Tuhan Yesus berbondong-bondong? Saya percaya itu Roh Kudus. Jadi sangat berguna kalau Roh Kudus itu turun. Maka di dalam kitab Zakaria pasal 4:6 katakan bahwa bukan oleh karena kuat, bukan oleh karena gagah, tapi oleh karena Rohku, kata Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu sangat berguna kalau Tuhan Yesus pergi, sebab dengan Tuhan Yesus pergi mikrot naik ke surga, kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang di surga, bukan Tuhan yang tidak genah, bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang jelas. Ya. Tapi juga dengan Tuhan Yesus mikrot rohnya. Ya. Kalau kita membaca buku kelima dalam Perjanjian Baru, apa judulnya? Apa buku kelima di dalam Perjanjian Baru? Kisah Para Rasul. Nah, itu sebenarnya yang kerja ini sebetulnya siapa toh? Sehingga terjadi mukjizat. Orang bertobat 3.000, 5.000 sampai nari. Siapa yang kerja ini? Sebetulnya bukan rasul cuma alatnya. Itu yang bekerja itu sebetulnya Roh Kudus. Maka ada seorang hamba Tuhan mengatakan, wah, sebetulnya lebih baik. Ya, tapi karena ini sudah tertulis di Alkitab, ya sudah tetap. Ya, tidak boleh dirubah-rubah. Dia berkata lebih baik ini judulnya diganti Holy Spirit Moving in the Earth. Artinya Roh Kudus bekerja di dunia. Lah yang dipakai waktu itu rasul-rasul, sekarang yang dipakai Bapak Ibu dan saya. Amin. Ya. Bapak Ibu bisa gandeng orang untuk percaya Tuhan bukan karena Bapak Ibu hebat, tapi karena Roh Kudus memakai. Ya. Bapak Ibu bisa begini, begitu. Ya. Itu bukan karena kehebatan kita, ya, bukan karena kecakapan kita, tapi karena Roh Kudus. Ya. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah. Juga ada nyanyian katakan bukan oleh karena kecantikanmu, kegagahanmu, ya, bukan oleh karena kebaikanmu, tapi oleh karena Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu mikrot itu sangat berguna. Sebab dengan Tuhan Yesus mikrot, Roh Kudus hadir, dan itu nyata sampai sekarang. Gereja ingin dihancurkan oleh manusia, oleh setan yang memakai manusia, tidak akan bisa. Karena apa? Yang dihadapi itu bukan manusia, tapi yang dihadapi Roh Allah. Setan tidak akan mungkin bisa, walaupun dia berusaha mati-matian, tidak bisa. Ya, ini yang kedua. Jadi itu supaya kita jadi saksi.
Kalau kita seperti itu jadi saksi, kita sungguh-sungguh ya, karena kita dipimpin Roh Kudus melakukan apapun, orang akan berkata kok iso ya. Misalnya bekerja digaji cuma sedikit, tapi tetap kerjanya baik, kerjanya sungguh-sungguh, kerjanya menguntungkan. Ya, orang kan tanya, lu kok iso dong? Nah itu karena Roh Kudus. Contohnya Yusuf, dari anaknya Yakub yang hidupnya boleh dikatakan sangat dimanja oleh Yakub ya. Tapi kemudian dijual jadi budak. Di rumahnya Potifar, Yusuf kerja seenaknya atau sebaik-baiknya. Oh, sehingga akhirnya dijadikan kepala, bahkan menguasai seluruh rumah. Kekayaannya Potifar sampai ndak ngurusi, sudah semua dipasrah ke Yusuf. Kalau Yusuf jelek kerjanya, ndak jujur dan lain, ndak mungkin. Tapi karena sebaik-baiknya, padahal dia budak belian, digaji ndak digaji, cuma kasih makan toh. Tapi di penjara ya sama. Di penjara kerja bebeknya, sehingga kepala penjara ini masalah ke semua urusan di penjara ini kepada Yusuf, karena terlalu baiknya Yusuf melakukan segala sesuatu. Ya. Ya, ini jadi saksi. Nah, akhirnya kan Tuhan ngangkat luar biasa dari budak narapidana, tapi narapidananya bukan karena kejahatan ya, tapi karena fitnah, karena huwak tadi. Tapi justru huwak dipercayai tadi seperti yang saya katakan. Ya, puji Tuhan, jadi saksi. Ya, jadi saksi. Tapi juga kalau kita ini misalnya ketemu orang yang tidak percaya Tuhan, bahkan orang tidak senang sama Tuhan, tapi kita tetap berani berkata, aku pengikut Yesus, itu juga bersaksi. Ya, Tuhan memberkati. Yang kedua, lalu yang ketiga, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, katakan jangan khawatir, jangan susah. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kita di dunia ini saja butuh tempat loh. Sehingga sekarang ini kalau Bapak Ibu lihat di Kartasura ini saja lah, tidak usah jauh-jauh. Banyak orang beli rumah RSS. Saya lihat rumah-rumah yang ada di Culi situ, di Sambon itu ya, di Gunung Sambon itu, rumah kecil-kecil. Cuma ada yang 60 meter, berapa 80 meter, 36 ya. Harganya ratusan juta sudah. Kenapa kok mau? Butuh. Ya. Sehingga harga mahal pun mau. Ya kan? Kita kan semua butuh. Nah, lebih-lebih rumah di surga. Rumah di surga saya kira enggak ada RSS, enggak ada. RS saja enggak ada, tapi rumah di sana yang Tuhan sediakan itu jauh lebih baik dari yang ada. Ya. Tempat yang saya tinggali itu saya pikir sudah terlalu mewah. Tapi di surga nanti akan jauh lebih baik dari itu. Betul enggak? Jauh lebih baik dari itu. Ada seorang tamu ke rumah saya. Dia begitu mau masuk, mau lepas sepatu. Saya bilang enggak usah lepas sepatu. Sebab saya kalau di rumah kan ya enggak pakai sandal. Sandal saya tak taruh di luar. Ya, tempatnya sudah bersih. Tapi tamu ini mau. Dia bilang, waduh lah wong gone we keramik kayak nggo ngilo bisa katanya. Iya, bisa bilang iya, soal keramik sekarang kan memang dibuat seperti itu, bagus seperti itu supaya yang nempatin. Tapi kan juga itu resiko licin ya tuh.
Ya, jadi harus hati-hati. Nah, kalau kita ini di dunia saja butuh tempat, Tuhan itu menyediakan. Ya, menyediakan. Justru yang Tuhan sediakan itu justru lebih baik. Ya, lebih baik. Dan Tuhan itu jamin. Sudah Tuhan jamin loh. Tuhan berkata, aku sediakan tempat di mana aku berada, kamu berada. Oh, itu tempat yang jauh lebih baik. Itu jaminan Tuhan. Jadi kita enggak usah bingung. Enggak usah, wah piye aku nanti. Enggak usah. Saya sejak tahun 80 sudah diberitahu sinode, ketua sinode supaya cepat beli rumah sendiri. Kenapa? Nanti kalau kamu mati bojomu ora entuk manggon neng pasturi gitu. Ya walaupun pasturi itu yang bangun ya waktu saya pelayanan di sini, pasturi ini apik banget, saya ini luwih apik gitu aja. Ya, tapi toh kalau saya meninggal enggak boleh istri saya tetap di situ kecuali istri saya menjadi pendeta. Ya. Tapi saya enggak mikir, wong untuk hidup sampai hari aja boleh dikatakan pas-pasan kok suruh mikir rumah. Tapi akhirnya toh Tuhan sediakan. Di dunia Tuhan sediakan, apalagi di surga. Di surga Tuhan sediakan, apalagi di dunia. Ya puji Tuhan. Maka itu sangat berguna kalau Tuhan Yesus itu pergi. Ya, untuk untuk naik ke surga. Mikrat naik ke surga. Yang terakhir, mari kita baca Lukas 24 ayat 31. Yang keempat. Lukas 24 ayat 31. Jadi Tuhan Yesus itu, Mikrat itu sangat berguna. Kenapa? Untuk membuka mata mereka. Orang tadinya tidak tahu siapa Yesus, tidak kenal. Loh, ini Tuhan Yesus sudah jalan loh dari perjalanan sampai ke Emmaus, tapi tidak kenal. Padahal omong-omong, saya cuma mikir loh, nek ora kenal secara, karena mungkin ya Tuhan Yesus dulu waktu belum mati itu mungkin ada perubahan wajah, mungkin lah. Tapi suaranya kan ya mestinya kena. Wong saya nek telepon aja, ini saya nelpon sapa rasa ndeloki tulisannya di HP itu ngerti, oh ini suarane, misalnya suarane siapa, ngerti ya, oh ini sini. Nah ini apa itu bareng omong-omong, Tuhan Yesus padahal cerita loh. Kok iso ora kenal, ini kebangetan. Kenapa? Karena mata mereka tertutup, bukan saja mata jasmani, tapi mata rohani mereka tertutup. Tapi Tuhan Yesus waktu sampai di Emmaus, Tuhan Yesus seperti mengadakan perjamuan suci, roti berkati, mata mereka terbuka. Ya. Sehingga mereka akhirnya kenal, oh ini Tuhan Yesus. Nah, sehingga apa yang terjadi, Tuhan Yesus tidak berkata, loh aku ini cerita nona sama rasul-rasul yang lain. Oh enggak. Mereka langsung kembali ke Yerusalem, langsung ketemu teman-teman rasul, lalu cerita, aku ketemu Tuhan Yesus, ya kan? Karena mata mereka sudah terbuka. Mata bukan jasmani saja, rohani. Ya, terbuka.
Nah sekarang kita ya, kenapa sering banyak bersaksi, menceritakan, menyampaikan, karena kita sudah terbuka dengan Tuhan dan dengan firman-Nya. Kita terbuka. Kita ngerti bahwa Tuhan tidak lama lagi datang itu karena Tuhan membuka kita melalui Alkitab ini. Ya, di Alkitab ini dikatakan, ada yang dikatakan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu. Tuhan Yesus berkata di dalam Wahyu itu, I am coming soon. Aku datang segera. Ya, tidak lama lagi. Tanda-tanda zaman sudah menyatakan. Ini karena kita mengenal. Mengenal apa? Mengenal Tuhan Yesus. Mengenal Tuhan Yesus bisa secara pribadi tapi juga melalui firman-Nya. Kita mengenal. Sehingga kalau kita mengenal Tuhan Yesus itu kita tidak bingung. Ngadepi apapun tidak bingung. Ya. Bahkan seperti pujian yang sering kali kita nyanyikan, makin badai makin besar kita makin terbang tinggi. Makin terbang tinggi makin dekat Tuhan atau makin jauh? Makin dekat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, inilah firman Tuhan. Mengapa Tuhan berkata, kalau aku pergi berguna, bahkan lebih berguna. Bergunanya di mana lah tadi? 4 hal yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati.